Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten di pasar saham Indonesia, yaitu TDPM atau Tridomain Performance Material. Saham TDPM ini sedang cukup naik daun, yang walaupun baru IPO di 2018, namanya sering dibahas di forum-forum saham. Bagaimana analisa fundamental TDPM? Mari kita saksikan sebentar lagi. Ini adalah laporan keuangan dari TDPM atau PT Tridomain Performance Material. Pertama, TDPM itu adalah holding untuk 4 perusahaan manufacturing kimia yang di bawah bendera Pandita Industri Limited atau Pandita Group. Jadi TDPM ini masuk Pandita Group. TDPM ini terdiri dari 4 perusahaan atau 4 anak usaha, yaitu PT Eternal Buana Chemical Industry atau EBCI, terus kemudian PT Eterindo Nusagraha, kemudian Tridomain Chemicals, yang keempat Petronica. Nah, yang EBC ini mulai produksi didirikan tahun 1982, kemudian produksinya tahun 82, kapasitasnya 10.000 ton. Produknya itu specialty resin, contohnya alkyd, amino, acrylic resin, unsaturated polyester resin, dan synthetic latex resin. Jadi produk-produk ini tuh yang specialty resin ini digunakan pada industri paint coating, jadi cat, terus lem, terus dan peralatan rumah tangga. Kemudian PT Eterindo Nusagraha itu posisinya di Gresik, Jatim, terus produser nomor 1 di Indonesia untuk produk plasticizer dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Operasinya mulai 1997, produknya sama seperti EBC tadi, tapi ditambah plasticizer. Aplikasinya sama, jadi di cat, terus coating, terus adhesif, terus kabel, kulit sintetis. Berikutnya TDC atau Tridomain Chemical itu mulai di 97, mulai berdirinya tahun 97. Satu-satunya produk akrilamid di Asia Tenggara. Aplikasi produknya itu untuk kertas, industri kertas, terus bottle treatment, terus gum tape resin. Berikutnya adalah Petronica. Petronica ini dimiliki 80% oleh TDPM, 20% oleh Petro Gresik. Petronica ini didirikan tahun 1983, merupakan satu dari 3 produsen plasticizer di Indonesia. Jadi 2 dari 3 produsen plasticizer itu dari grup TDPM. Terus aplikasinya untuk kabel, pembungkus kabel, terus kulit sintetis, dan lain-lain. Berikutnya kita ke sejarahnya.
Kita ke sejarah. Jadi yang pertama EBCI di tahun 1979, kemudian mulai produksi 1982, kemudian ENG tahun 1993 didirikan, kemudian tahun 1997 mulai produksi, tahun 2003 didirikan RCI. Jadi cikal bakal TDPM. RCI ini Royal Chemie Indonesia. Nah, Royal Chemie kemudian akuisisi 92,88% saham TDC atau Tridomain Chemical. Kemudian 2016 di rebranding menjadi Tridomain Performance Material RCI-nya. Kemudian tahun 2016 pula TDPM mengakuisisi Petronika atau PNK. Kemudian tahun 2018 melakukan IPO. Jadi ini grup Pandita yang menguasai keempat TDPM dan keempat anak perusahaannya. Kemudian 2019 produksi specialty resin itu 100.000 ton. Plasticizer produksinya 74.700 ton. Kemudian akrilamid 9.750 ton. Nah, salesnya sama seperti produksinya. Jadi ketika produksi 100.000, yang kejual juga 100.000. Jadi untuk persediaannya itu aman ya, berarti produknya laku, terus dibutuhkan. Tapi mungkin karena COVID ini pasti ada pabrik-pabrik yang tutup, jadi pasti ada penurunan omset. Harusnya ngefek ke omset dan laba dari TDPM. Kemudian bila kita melihat kapasitas produksinya, kapasitas specialty resin itu 106.000 ton. Jadi tinggal ada 6.000 yang kapasitas yang belum kepakai. Kemudian plasticizer itu 78.000 ton. Tadi produksi dan salesnya itu 74. Jadi ini hanya ada 4.000 ton yang kapasitas yang belum kepakai. Jadi sedikit sekali cadangannya. Terus akrilamid itu kapasitasnya 14.000, realisasi produksinya 9.750. Jadi ini yang cuma akrilamid yang cukup ada cadangan kapasitas yang cukup. Yang specialty resin dan plasticizer itu menurut saya kok kurang ya, dengan pertumbuhan produksi dan permintaan dari pelanggan. Mungkin gara-gara COVID ini tidak kurang, tapi di tahun-tahun mendatang akan mengalami kekurangan. Terus struktur anak perusahaannya, jadi Pandita Industri Limited itu punya anak perusahaan DH Corp. Nah, ini struktur organisasinya di layar. Terus DH Corp itu punya anak perusahaan namanya TDPM atau Tridomain Performance Material. Kemudian TDPM ini punya EBCI 99,21%, terus punya ENG 95,5%, kemudian punya Tridomain Chemical 92,88%, dan punya Petronika 80%. Terus dari pemegang sahamnya, pemegang saham TDPM itu pemegang saham pengendalinya DH Corporation Limited sebesar 72,51%, kemudian publik 27,49%, dan dari publik ini terbesar asuransi Simas
itu 9,65%. Jadi DH Corporation ini Pandita Group tadi. Terus tadi sudah kita bahas kapasitas dan realisasi produksi. Jadi untuk specialty resin dan plasticizer itu antara kapasitas dan realisasinya sudah mepet, jadi sehingga membutuhkan penambahan kapasitas pabrik. Nah, sekarang kita ke ikhtisar keuangan. Nah, ini jadi di tahun 2019 ada peningkatan penjualan yang cukup besar, yaitu sebesar 15%. Penjualan dan gross profitnya naik 15%, kemudian operating profit dan net profitnya naik sekitar 25%, jadi bagus. Terus yang menarik adalah gross profit marginnya itu sekitar 15%. Terus operating profit marginnya sekitar 10-11%, net profit marginnya sekitar 4-5%. Kemudian ROE-nya, return on equity, itu 10%, di tahun 2018 9%, 2017 7,13%. Kemudian return on asset-nya 4,5% di 2019, terus di 2018 dan 2017 4,8 dan 4,4%. Jadi kalau dilihat dari ROE atau return on equity, maka ROE-nya lebih kecil daripada tingkat bunga yang dibayar dari pinjamannya. Yang obligasi itu sebesar 10,5%. Jadi kalau dari sini secara bisnis tidak begitu menarik ya untuk jangka panjang. Terus sekarang kita masuk ke keuangan. Ini kita dari likuiditasnya, rasio laba terhadap penjualan. Dari likuiditasnya kita lihat current ratio itu sebesar 2,93 yang cukup baik. Kemudian di cash ratio-nya 0,28 juga cukup baik. Yang DER-nya ini yang sedikit agak terlalu besar, yaitu 1,24. Terus dari OCF-nya di 2019 sudah positif, di 2018 itu sempat negatif 34 juta dolar, kemudian 2017 negatif 5 juta dolar. Nah, ini dari TDPM ini likuiditasnya lumayan bagus, tapi solvabilitasnya yang agak bermasalah, apalagi ketika kita melihat laporan keuangannya. Jadi saya menemukan beberapa hal aneh di laporan keuangannya. Mari kita lihat, kita bedah LK-nya. Jadi hal aneh di laporan keuangan TDPM itu ada di piutang pihak ketiga, piutang usaha pihak ketiga yang besar sekali sampai 96 juta dolar. Kemudian tapi uniknya utang
usaha pihak ketiganya. Tadi piutang usaha ya, piutang usaha pihak ketiga 96 juta dolar. Tapi utang usaha pihak ketiga itu cuma 10,9 juta dolar. Jadi ada selisih 86 juta dolar. Dan ini ada ketidakefisiensian. Ini entahlah apakah ada ketidakefisiensian atau ada sesuatu di balik ini. Mungkin waktu yang bisa menjawab. Tapi dari piutang usaha pihak berelasi sebesar 19,5 juta dolar. Kemudian utang usaha pihak berelasi itu 1,4 juta dolar. Jadi perbedaannya yang jauh sekali. Nah, terus ada lagi yang unik ini. Jadi intinya itu seperti TDPM ini digunakan oleh grup Pandita untuk menyusui anggota grup Pandita lain yang tidak termasuk TDPM. Terus bila kita melihat piutang non usaha, ada piutang pihak ketiga itu 20 juta. Kenapa pihak ketiga diutangi? Dan ada piutang non usaha pihak berelasi sebesar 30 juta. Jadi ada ini TDPM ini ada beberapa piutang yang besar yang ternyata itu digunakan untuk mengutangi anak perusahaan Pandita Group lainnya. Jadi contohnya ada di ini penjelasannya ada di halaman 44. Ini penjelasannya. Jadi saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Jadi coba teman-teman ngamati ini, maka akan nemu hal-hal yang cukup aneh. Jadi banyak piutang usaha yang tidak dibayar-bayar oleh pihak berelasi, yaitu anak perusahaannya Pandita Group lainnya. Contohnya ini di piutang non usaha jangka panjang itu sebesar 23,9 juta dolar. Itu ke PT Pandita Ratus sebesar 18 juta dan bunganya cuma 1,2 juta. Jadi jauh di bawah 10,5%. Terus berikutnya piutang non usaha jangka panjangnya ada ke DH Corp, yaitu induknya sendiri, itu sebesar 3,17 juta. Terus ada piutang non usaha yang jangka pendek itu 30,68 juta. Itu semuanya ke PT Petrowidada yang merupakan anak usaha Pandita Group. Terus di catatan ini di layar ini dijelaskan kalau bunganya ke PT Pandita Ratu tadi 8% per tahun. Jadi TDPM ini digunakan oleh Pandita Group untuk mengutang, jadi berhutang, dari bikin obligasi dan MTN dengan bunga besar 10,5%, kemudian diutangkan ke perusahaan-perusahaan di bawah Pandita Group lainnya, contohnya Petrowidada, terus Pandita Ratu, DH Corp, dan lain-lain, yang totalnya besar. Nah, bila kita melihat dari laporan obligasinya, maka di TDPM ini meminjam 2018 dan 2019 ini menerbitkan obligasi yang besar. Ini daftarnya. Obligasi pertama TDPM sebesar 100 miliar, bunganya 10,5%. Kemudian obligasi 2 TDPM sebesar 400 miliar, bunganya 10,75%. Terus MTN TDPM pertama 2017
sebesar 20 juta dolar US. Kemudian bunganya 9%, ini bunganya besar sekali. Kemudian MTN TDPM 2 tahun 2018 sebesar 410 miliar, bunganya juga 10,5%. Terus TDPM 3 2018 sebesar 250 miliar dengan bunga 10,5%. Jadi TDPM ini meminjam lewat obligasi dan MTN dengan bunga 10,5%, terus dipinjamkan ke perusahaan-perusahaan grup Andita lainnya dengan bunga yang lebih kecil. Jadi menurut saya ini adalah tidak bisa dibenarkan ya. Jadi tidak adil kepada investor minoritas, sehingga manajemennya harus kita kasih nilai D. Kemudian dari harga sahamnya, dari harga saham sekarang itu cukup wajar ya, cukup bisa kita bilang di harga sekarang itu cukup pas dengan kondisi TDPM sekarang. Jadi di bawah 100 lah kalau pengen masuk TDPM, di bawah 100. Jadi seperti itu analisa fundamental TDPM. Sekarang kita masuk ke pembelian rating. Jadi rating dari rating bisnis kita kasih nilai B. Kemudian dari rating keuangan kita kasih nilai C. Terus kemudian dari rating manajemen kita kasih nilai D. Kemudian harga saham kita kasih nilai C. Terus TDPM ini karena tadi ada masalah dengan integritas dari manajemennya, maka sama sekali tidak menyarankan TDPM ini untuk dipegang dalam jangka panjang. Tapi bisa bila teman-teman melakukan trading untuk saham TDPM ini karena dasar bisnisnya bagus, walaupun manajemennya itu tidak memihak. Jadi maksud saya dengan bermasalah dengan integritas adalah manajemen TDPM ini tidak memihak investor minoritas. Jadi lebih mementingkan kepentingan perusahaannya daripada kepentingan partnernya atau investornya. Tentu saja di sini investor minoritas. Jadi seperti itu analisa fundamental TDPM. Bila ada emiten yang ingin dibahas lagi yang selain TDPM, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian bila ada pertanyaan terkait TDPM, bisa nulis di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.